Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, kita bisa menikmati segarnya alam. Mudah-mudahan semakin menyegarkan ruhiyah kita, karena di antara target yang ingin kita dapatkan dari acara ini adalah memberikan tarbiyah pembinaan kepada kita. Yang pertama adalah tarbiyah jasadiyah. Apa artinya itu? Pembinaan dalam hal apa jasadiyah itu? Fisik, ya. Pembinaan fisik. Yang kedua adalah tarbiyah fikriyah atau akliyah. Apa artinya? Jadi yang pertama adalah tarbiyah jasadiyah, pembinaan fisik, yang santri sudah melaksanakan hiking atau long march kemarin dengan dibagi menjadi pos-pos. Di samping harus jalan kaki, nah itu juga terpenuhi tarbiyah fikriyah, pembinaan pemikiran ataupun akal untuk mencerdaskan kita semuanya. Kemarin juga ada materi tentang masalah kepemimpinan, leadership. Itu juga memberikan wejangan kepada kita, pembekalan kepada kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, di samping dua jenis tarbiyah itu ada tarbiyah ruhiyah, yaitu pembinaan secara rohani. Saya diberi kesempatan untuk memberikan bekal ruhiyah. Pembinaan secara rohani ini, bekal secara ruhiyah ini penting bagi setiap pemimpin. Jadi judul pada materi ini adalah bekal ruhiyah pemimpin. Ruhiyah itu apa artinya? Mana ruhiyah? Ruhiyah artinya kejiwaan. Hal yang terkait dengan masalah kejiwaan. Ya. Apa judulnya? Bekal ruhiyah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Yang sudah bawa buku tulis dan pulpoin silahkan dicatat. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini penting semua ya. Penting bagi saya pribadi sebagai penasihat, sebagai peringatan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semua kita adalah pemimpin, bukan hanya yang laki-laki, tapi perempuan juga pemimpin nanti. Warajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah menjadi pemimpin atas wanita, pemimpin untuk anak-anaknya, pemimpin yang bisa mengantarkan keluarganya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab suami, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, menjaga keluarganya supaya tidak masuk neraka, yaitu masuk ke surga. Itulah tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi semua kita punya tanggung jawab, punya mas'uliyah. Apapun levelnya, mulai dari level yang paling dekat, yang paling terbatas adalah keluarga kita masing-masing. Nah, adik-adikku sekalian, suatu saat Khalifah Umar itu berkumpul, duduk bersama dengan para sahabat yang lain. Kemudian beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat, bermimpilah kalian, silahkan kalian berangan-angan, berobsesi apa yang kalian inginkan. Ada yang menyebut, saya ingin supaya memiliki emas sebesar ruangan ini, nanti saya akan infakkan fisabilillah. Emasnya bukan untuk pribadi ya, tapi diinfakkan, dijadikan sebagai sarana untuk berjihad, membiayai perang dan berjihad melawan musuh-musuh Islam. Nah, itu kan bagus ya, rencananya bagus. Ada yang berkeinginan memiliki kuda yang banyak untuk perang ya. Obsesi mereka saat itu adalah bagaimana mempertahankan Islam dari rongrongan kaum al-kufar wal munafikin. Nah, ternyata Umar bin Khattab mengatakan, saya berobsesi supaya seandainya ya, ini kalau berandai kepada sesuatu yang belum terjadi boleh ya. Kalau berandai yang sudah terjadi tidak boleh ya. Seandainya itu kalimat obsesi untuk yang akan datang. Kalau yang sudah lewat itu berarti tidak ridho dengan takdir, tidak boleh ya. Kalau yang akan datang, seandainya saya diberikan kesempatan untuk bermimpi, berangan-angan, saya berharap ruangan ini dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, itu obsesinya Umar ya. Beliau seorang karakter pemimpin yang luar biasa, sehingga daya nalarnya, visi kedepannya itu adalah luar biasa. Visi seorang pemimpin adalah bagaimana mencetak pemimpin-pemimpin yang handal, membentuk SDM. Apa artinya SDM?
sumber daya manusia. Nah, SDM itu adalah sumber daya manusia, modal yang sangat penting dalam membangun peradaban. Rasulullah SAW bisa mengeluarkan umat dari masa jahiliyah, min dzulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam, biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Kemudian adalah dengan pribadi-pribadi, SDM yang handal, yang dilakukan oleh beliau seperti itu. Merekrut dari kalangan wanita, istri beliau sendiri. Wanita pertama yang masuk Islam siapa namanya? Khadijah binti siapa? Khadijah binti Khuwailid, ya. Khadijah binti Abu Bakar. Itu adalah wanita pertama dalam Islam. Dari kalangan tokoh generasi tua, siapa namanya? Tokoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh pada masa itu. Kemudian dari anak-anak muda, yang pertama-tama menerima dakwah Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah orang-orang yang direkrut pada saat itu, generasi-generasi yang handal. Di antaranya Abu Bakar ketika sudah masuk Islam, maka merekrut SDM yang handal. Yang di antara tokoh yang direkrut oleh Abu Bakar adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sehingga beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama-tama masuk Islam, yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada saat yang sama mendapatkan tantangan yang berat dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Abu Ubaidah ini adalah salah satu dari sahabat yang mendapatkan berita gembira masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi kalau seperti masuk tol nggak perlu bayar tol lagi, masuk pertunjukan nggak perlu beli tiket lagi, ya, langsung dia mendapatkan tempat yang VVIP, yang terhormat. Mau seperti itu kalian? Ayo, pasti mau, ya. Obsesi semua manusia masuk surga. Ini masuk surga tidak ada hisabnya. Nanti masuk surga dari pintu sebelah kanan yang disebut Al-Babul Aiman. Pintu sebelah kanan diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan di antara umatnya Rasulullah SAW ada 70.000 manusia Muslim yang masuk surga tanpa hisab. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Cirinya mereka memiliki keimanan yang kuat, tawakal totalitas kepada Allah Ta'ala, tidak melanggar syariatnya. Abu Ubaidah ini adalah orang mulia, pemimpin mulia, yang mendapatkan predikat dari Rasulullah SAW, julukan mulia. Apa julukan Abu Ubaidah? Yaitu Aminu Hadhil Ummah. Nah, itu ditulis, bahasa Arab ditulis, ya. Abu Ubaidah memiliki julukan Aminu Hadhil Ummah. Apa artinya? Amin itu orang yang dipercaya, orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah. Bagaimana kisah singkat Abu Ubaidah ini mendapatkan predikat Aminu Hadhil Ummah? Nah,
Singkat cerita, ada sekelompok orang-orang Nasrani yang datang untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang Nasrani ya mungkin tidak seperti itu bahasanya ya. Kalau kita akan takzim ya kepada beliau, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mungkin bahasanya seperti itu. Kami ada persoalan tentang tanah, ada perselisihan di antara kami tentang masalah lahan, masalah tanah. Tutuslah kepada kami hakim yang adil, orang yang paling terpercaya di antara kalian. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memberikan janji, aku akan utus kepada kalian orang yang paling amanah, yang paling adil, yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, para sahabat yang saat itu mendengar penasaran. Bahkan Umar bin Khattab ini ingin ditunjuk ya. Jadi dia kayak menonjolkan dirinya ya. Kalau para sahabat ini kan orang-orang yang tawadhu ya. Orang-orang yang rendah hati, yang tidak ambisi jabatan. Tapi karena ada janji dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang akan diutus itu adalah orang yang paling amanah, Umar punya hasrat untuk itu, sehingga beliau menonjolkan dirinya seolah-olah tunjuklah aku ya Rasulullah. Nah, seolah-olah begitu ya. Ternyata bukan Umar yang ditunjuk. Beliau melihat kanan kiri. Nah, ketika melihat sosok Abu Ubaidah, dipanggil Abu Ubaidah. Dan akhirnya diutuslah Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mewakili menjadi hakim penengah menyelesaikan persoalan yang ada di antara orang Nasrani. Pergilah kamu bersama mereka. Akhirnya orang-orang Nasrani pergi bersama Abu Ubaidah dan diselesaikan urusannya dengan tepat, dengan selesai, clear ya, tidak ada persoalan lagi. Nah itulah ya, beliau luar biasa. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan bahwa di kalangan Quraisy itu ada 3 orang sahabat, yang mana 3 orang sahabat ini memiliki wajah yang cemerlang, yang terhormat, yang pemalu. Ketika berkata itu tidak pernah berdusta, dan ketika orang lain berkata tidak buru-buru mendustakan, tidak buru-buru mengingkari. Siapa 3 orang yang diberikan pujian oleh Abdullah bin Umar? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Utsman bin Affan, yang memiliki julukan apa? Gelarnya Utsman adalah Dzu yang memiliki An-Nuraini atau Dzun Nuraini, yang memiliki 2 cahaya. Itulah julukan Utsman, yang memang sifat utamanya yang diberikan pujian oleh Rasulullah SAW kepada beliau adalah yang paling pemalu di antara para sahabat. Nabi pernah mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Jadi ada suatu saat ya, mohon maaf, satu saat Rasulullah itu duduk bersama para sahabat sambil pahanya kelihatan. Jadi seperti ini ya.
Ini kelihatan sedikit gitu ya. Dalam sebuah majelis Abu Bakar masuk, beliau tetap pahanya kelihatan sedikit. Kemudian Umar masuk, kelihatan sedikit. Tapi ketika Utsman masuk di ruangan itu, beliau menutup pahanya. Jadi dari peristiwa itu para ulama beda pendapat apakah paha laki-laki itu aurat atau bukan ya. Ada perbedaan, tapi yang rajih adalah aurat ya. Para sahabat heran, wahai Rasulullah, tadi kenapa Anda pada saat Abu Bakar masuk Anda tetap dalam posisi duduk seperti itu, pada saat Umar masuk Anda juga sama posisinya, tapi ketika Utsman masuk Anda merapikan duduknya dan menutupi pahanya itu. Nah, jawaban Nabi seperti tadi ya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Kepada siapa? Kepada Utsman ibnu Affan ya. Malaikat pun malu, maka Rasulullah layak untuk malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Yang ketiga, laki-laki yang mendapatkan pujian dari Abdullah bin Umar, orang yang cemerlang wajahnya, orang yang pemalu, yang terhormat, yang kalau bicara tidak gerusa-gerusu, tidak bicara dengan bohong, tidak pernah bicara dengan dusta, dan tidak buru-buru mendustakan perkataan orang lain. Yang ketiga adalah lakon kita pada kesempatan ini, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ya, jadi Abu Ubaidah itu adalah seorang yang pemalu, seorang yang cemerlang wajahnya, pemimpin yang terhormat, dan juga beliau memiliki kemampuan sebagai seorang arsitek. Wah, luar biasa ya. Seorang arsitek itu apa? Insinyur yang mendesain Masjid Jami di Damaskus sana. Damaskus itu mana? Kota Syria ya, Damaskus. Itu pada awal dulu yang mendesain adalah Abu Ubaidah. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia luar biasa. Nah, satu saat ada semacam sidak kunjungan dari Khalifah Umar kepada kaum muslimin yang sedang berjuang saat itu melawan pasukan Romawi kalau tidak salah ya. Jadi Umar datang untuk mengunjungi para sahabat yang sedang berperang melawan orang-orang Romawi saat itu. Kemudian diterima oleh penerima tamu di sana ya, mungkin seperti ini di tenda panitia atau di tenda yang perwakilan para sahabat saat itu ya. Nah, kemudian Khalifah Umar ingin tahu bagaimana kualitas makanan prajuritnya itu. Kata Umar, saya ingin mengetahui hidangan yang disediakan untuk para prajurit. Maka dihidangkanlah satu porsi makanan yang mewah, lengkap. Ada kurma, ada kismis, ada roti, ada keju, ada anggur, ada susu, wis lengkap, ada daging luar biasa ya. Umar mencicipi dengan bangga, wah ini saya berarti makmur ya, tentara-tentaranya luar biasa. Nah, akhirnya Umar penasaran, sekarang tunjukkan saya mana hidangan yang ditunjukkan atau hidangan milik panglima kalian, pimpinan kalian itu. Coba saya ingin tahu bagaimana kualitas hidangannya. Nah, dihadirkanlah satu porsi hidangan untuk panglima. Ternyata hidangan yang diberikan kepada panglima sederhana, tidak semewah yang diberikan kepada tentaranya. Tidak ada daging,
tidak ada susu, pokoknya tidak semewah yang diberikan kepada tentara. Maka Umar menangis ya, Insya Allah, dan memanggil kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah satu sebagai panglimanya. Nah, maka ketika Abu Ubaidah datang, dikatakan oleh Umar, "Ghayyaratka dunya illa anta ya Abu Ubaidah." Dunia telah merubah kita kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Maksudnya apa? Dunia dengan segala macam fitnahnya telah merubah persepsi gaya hidup para sahabat, ya, walaupun tidak seperti itulah ya, mereka tetap sederhana. Tapi ternyata Abu Ubaidah itu jauh sederhana ya dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Abu Ubaidah tetap dalam kondisi sederhana, qanaah, menerima dengan hidangan yang sederhana, tidak mau melebihi daripada tentara dan anggotanya. Luar biasa, itulah Abu Ubaidah. Baik, yang terakhir ya, ini sebenarnya inti materi, tapi karena waktu yang terbatas, saya kasih bekal yang terakhir yang ada di surat Al-Muzammil, bekal ruhiyah seorang pemimpin. Itu ada 6. Nanti bisa dibuka di surat Al-Muzammil. Adalah surat yang awal-awal turun. Para ulama beda pendapat mana lebih dahulu antara Al-Muzammil atau Al-Muddathir. Ada yang mengatakan Al-Muddathir lebih dahulu, ada yang mengatakan Al-Muzammil, ya, tidak perlu kita perdebatkan. Bedanya adalah kalau Al-Muddathir itu turun satu surat sekaligus, sementara Al-Muzammil itu 2 tahap. Al-Muzammil itu 1 sampai 19 satu kali turun, ayat 20-nya 1 tahun berikutnya baru turun. Jadi jauh. Di antara sababun nuzul ini bisa juga ditulis ya, latar belakang turunnya surat Al-Muzammil itu karena ada keresahan dari orang-orang Quraisy. Mereka takut dengan perkembangan dakwah Rasulullah SAW pada saat itu. Mereka khawatir jangan-jangan semakin banyak pengaruhnya Muhammad dan semakin banyak orang yang masuk Islam, maka mereka berkumpul untuk melakukan musyawarah, pembicaraan. Nah, saat orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul, itulah terdengar kabar tersebut oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau khawatir ya, maksudnya Nabi Muhammad itu ada semacam rasa takut dalam dirinya. Nah, ketakutan ya, maksudnya apa yang direncanakan oleh orang-orang Quraisy ini. Nah, karena itulah beliau berdiam diri di rumah sambil berselimut ya, seperti orang greges lah ya. Akhirnya turunlah ya surat Al-Muzammil kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan jiwa beliau, dan yang dikuatkan adalah jiwanya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Al-Muzammil itu ada yang mengatakan ya ayyuhal mutazammil. Al-mutazammil adalah yang berselimut. Jadi yang satu versi seperti itu, versi yang lain tentang turunnya Al-Quran ya, beliau pada saat turun surat Al-Muddathir itu gemetar dan berselimut di dalam rumahnya, karena Al-Quran itu turun dengan keras ya. Al-Quran itu adalah qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berat. Kalau seandainya gunung pun diturunkan kepadanya Al-Quran, hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah. Jadi kalau Al-Quran turun ke gunung itu hancur, takut. Apalagi kepada manusia. Nah, tapi Rasulullah kuat ya. Maka Al-Quran turun berangsur-angsur supaya beliau kuat ruhiyahnya.
Nah, jadi di surat Al-Muzammil ini penguat ruhiyah kepada beliau untuk menghadapi tekanan orang-orang Quraisy. Ada 6 tadi ya, yang saya katakan. Bekal pertama adalah qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit saja yang untuk istirahat. Nah, jadi awalnya begitu, qiyamul lail itu ya. Disuruh kepada Rasulullah untuk bangun qiyamul lail pada waktu malam dan hanya sedikit saja yang dipakai untuk istirahat. Itu awalnya seperti itu. Mayoritas banyak digunakan untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk sholat malam. Nisfahu awingkismun qalila ya. Jadi sepertengah ataupun kurang daripada setengah. Jadi kebiasaan Rasul dulu ya, itu setelah sholat isya itu langsung tidur, istirahat. Nanti sekitar jam 12 itu bangun. Nah, itu menjelang subuh, sampai sholatnya sampai menjelang subuh. Kemudian setelah sholat witir beliau tidur sebentar, terus sholat subuh. Nah, seperti itu ya kebiasaan Nabi SAW. Jadi yang pertama, bekal yang disampaikan adalah qiyamul lail, sholat tahajud ini dalam rangka untuk menguatkan energi ruhiyah yang dimiliki oleh beliau menghadapi segala macam tekanan. Yang kedua adalah tilawatul Quran, waratilul Qur'ana tartila, yaitu bekal untuk menguatkan ruhiyah dengan membaca Al-Quran. Waratilul Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, mujawwad, murattal, dengan bacaan yang benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi dengan bekal Al-Quran, qiyamul lail sudah kita biasakan insyaallah ya, setiap malam di pondok kita. Tilawatul Quran juga sudah kita biasakan insyaallah ya, menjadi bekal ruhiyah yang sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah wadhkurisma rabbika, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir ini juga sudah kita biasakan ya, setiap pagi kita wirid maksurat, sore juga sama. Kita juga membaca zikir-zikir setelah sholat dan doa-doa yang lainnya ya. Zikir termasuk doa, itu masuk. Yang keempat, ini kadang-kadang yang banyak belum paham ya, at-tabattul. Nah, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Bagi yang bawa mushaf boleh buka ya. Yang sudah hafal juga diingat-ingat hafalannya. Jadi sekali lagi ditulis ya, ini masuk ujian, ini masuk ujian kompetensi kelulusan mukhayyam. Ayo, kalau nggak hafal nggak lulus antum. Apa yang pertama? Qiyamul lail. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang ketiga, zikrullah ya, berzikir kepada Allah. Yang keempat, ayo apa tadi? At-tabattul. Itu bukan nama makanan ya. Ada nama makanan yang seperti itu, katul atau apa? Bukan. At-tabattul itu konsentrasi ibadah ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Konsentrasilah kamu, fokus untuk ibadah dengan serius. Ya, tabattul itu ya, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Tabattul wa tabattal ilaihi tabtila. Dulu ya, orang-orang soleh pendahulu kita itu kalau mereka habis kerja kemudian pulang, hasil kerjaannya itu dikeluarkan infak sedekah semau-mau mereka, mungkin 5%, 10%, terserah, ada yang lebih dari itu. Kemudian sisanya untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau misalnya dalam 3 hari cukup, maka 3 hari itu full konsentrasi untuk ibadah.
dari ma'isyah yang dia dapatkan dengan keluarganya itu, dia makan dan fokus ibadah. Kalau habis lagi, kerja lagi, kemudian hasilnya dikeluarkan sedekahnya, fokus ibadah lagi. Itu ya, para salafun saleh seperti itu. Nah, kalau kita sedekah dari sisa-sisa ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, alhamdulillah berarti tidak ngantuk. Yang kelima adalah apa kira-kira? Bersabar ya. Wasbir ala ma yaquluna ya. Bersabar menghadapi apa yang disampaikan, komentar-komentar ya, ketika kita berdakwah, ketika kita menjadi pemimpin, tidak bisa memuaskan semua pihak. Kalian juga sama ya, harus latihan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, jangan sedikit-sedikit baper, jangan sedikit-sedikit nggak enak hati, mut-mutan ya. Nggak begitu ya. Pemimpin ini memiliki kesabaran. Sabar, kalian kan dilatih. Bagi adik-adik yang pengurus OSIS, ketika mendapatkan masukan, kritikan, usulan dari adik-adik kelasnya, ya diterima ya, insya Allah semua kita ingin kebaikan ya. Caranya juga harus baik, usul, masukan disampaikan dengan baik-baik, maka penerimaannya insya Allah baik ya. Jadi tidak tersinggung, tidak merasa wah memang saya ini nggak pantas untuk memimpin kalian ya, wes kalian saja yang saya akan mundur ya. Itu kan berarti baperan ya, dan juga tidak memiliki ketegaran ya. Kita jadi pemimpin itu bukan untuk mencari apapun, bukan untuk dunia, bukan untuk popularitas, bukan untuk pencitraan, bukan. Kita menjadi pemimpin itu untuk menambah pahala, peluang pahala. Semakin kita mendapatkan amanah kepemimpinan tertentu, maka peluang pahala semakin banyak. Nanti di akhirat imamun adilun, masih ingat ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nomor 1 yang paling utama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu siapa? Di level manapun ya, level terkecil sampai yang paling tinggi tadi. Kalau adil, insya Allah dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jadi sabar ya, sabar, tidak gampang emosi, tidak gampang kerusa-kerusu ya, pokoknya sabar. Wasbir ala ma yaquluna. Yang terakhir nomor 6, wahjurhum hajran jamila. Hijrah. Hijrah itu berarti kita menghindar dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita tanggapi, tidak bisa kita luruskan, tidak bisa kita perbaiki, ya sudah, kita hindari. Nabi kan seperti itu ya. Masyarakat Quraisy ketika sudah pada puncak klimaks permusuhannya, tidak bisa ditata lagi, ya sudah, ditinggalkan pada saat waktu yang tepat. Tidak meninggalkan karena emosi atau karena marah, seperti Nabi Yunus kan. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya dengan marah. Akhirnya Allah memberikan peringatan dengan dimasukkan ke perut ikan paus. Selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Itu sebagai iqab dari Allah Ta'ala kepada Nabi Yunus karena telah meninggalkan kaumnya yang sedang butuh pendampingan. Ditinggalkan. Akhirnya Allah memberikan peringatan kepada Nabi Yunus. Dan Allah pula yang membimbing dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah zikir untuk menguatkan ruhiyah juga, termasuk tadi zikir ya. Dengan zikir itu beliau bisa bertahan tidak makan, tidak minum di perut ikan paus selama 40 hari 40 malam di luar batas kemanusiaannya ya. Jadi hijrah ya, hijrah ini pembahasannya juga panjang. Inilah 6 bekal pemimpin dalam hal ruhiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kita semuanya
memberikan tekad bulat dan semangat yang terus-menerus kepada kita untuk menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi generasi yang terbaik yang bisa menjadi kebanggaan orang tua kita, menjadi kebanggaan agama kita, umat dan bangsa kita, untuk mengantarkan negeri kita tercinta NKRI harga mati, ya, itu menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.